Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Jalan Pemda Cibinong, arah pulang dari Bogor menuju Depok. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, di saat aku dan tim berjalan satu mobil menuju sebuah tempat, dalam perbincangan kami sampailah pada perbincangan tentang bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Lalu sampailah pada perbincangan yang menguji mereka semua dengan membaca Al-Quran. Tidak susah, tidak payah, hanya meminta mereka membaca Al-Fatihah saja. Dan subhanallah, dari semua yang di mobil itu, jangankan untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya, ta'awudnya saja pun masih berantakan. Padahal mereka muslim, malah ada yang dulunya jebolan pesantren, ngaji, Iqra, tamat. Cuman itu tadi kelemahannya, ya itu kalau aku boleh simpulkan adalah memang tidak mengulang lagi apa yang dipelajari. Satu lagi, bahwa apa yang mereka pelajari itu juga mungkin salah dari awalnya, dari gurunya. Karena aku juga sadar sewaktu belajar ngaji di awal-awal dulu, waktu belajar mengaji, memang serampangan pada waktu itu guru. Yang penting terbaca, bisa membaca, ya udah. Makhraj jangan ditanya, jauh sekali. Gunnah, bagaimana cara mau melakukan gunnah, juga jangan ditanya, jauh sekali. Jadi kita hanya berdasarkan dengan bunyi yang diwariskan, boleh dibilang turun-temurun ya, bunyi apa yang dibaca yang diwariskan turun-temurun, seperti itu aja. Sesuatu yang mungkin cukup miris ya. Dan juga sepanjang perjalananku sholat, ya tak kala pulang malam, mengusahakan untuk sholat di mana gitu sebelum terjebak macet maghrib. Hampir 90% ya, imam di masjid yang kusinggah itu berantakan Al-Fatihahnya. Ketidakmampuan membedakan mana yang ha, di mana bahwa itu sebenarnya hurufnya shad, terbaca sin, bahkan terbaca shin, di mana dod masih dibaca dal sukun, bahkan ta sukun di dalamnya itu. Sering dijumpai yang semestinya alham terbaca alham. Banyak sekali. Itu hanya untuk Al-Fatihah, di mana sholat salah satu indikatornya yaitu Al-Fatihah. Salah Al-Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah, batal sholat. Dan biasanya itu yang jadi imam adalah sepertinya tetua masjid gitu, orang tua di sana, yang orang tokoh masyarakat yang
ya sepuh. Untuk jalan saja udah susah, untuk kalaupun dia tua udah tua sekali gitu. Bacaan nggak jelas lagi. Sementara saya yakin yang muda-muda, bahkan mungkin yang jauh bacaannya bagus, saya yakin pasti ada di daerah tersebut. Kembali kepada kejadian di teman-teman di mobil kemarin, timku itu. Setelah aku review, perbaiki sana sini, terlontar ucapan bahwa mereka susah rupanya ya. Kok repot ya? Kok jadinya begini ya Al-Fatihah itu sendiri. Jadi aku bilang bukan tidak ada yang susah. Bang, umur kalian belum ada 30. 35 pun belum ada umur kalian semuanya. Sementara aku belajar dulunya di umur 35 tahun baru memperbaiki, 37 tahun baru memperbaiki bacaan, membongkar semuanya lagi, hafalan-hafalan semuanya dibongkar lagi. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau memang mau belajar, mau memulai, mau lagi mengulang tanpa malu. Aku ingat kejadian 10 tahun yang lalu. Katakanlah egoisme, merasa pandai membaca Al-Quran, merasa bisa membaca Al-Quran. Lalu pada waktu itu banyak teman-teman yang belajar tahsin kembali. Aku termasuk orang yang paling belakangan ikut tahsin karena merasa pandai membaca Al-Quran. Apalagi background ayahku rahimahullah yang juga qori nasional pada waktu itu, sedikit banyaknya memberi pelajaran bagiku tentang baca Al-Quran. Namun itu jauh, lama sekali tidak lagi diperdalam dan dibiarkan menjadi ilmu yang hanya segitu saja. Semuanya menjadi terjungkir balikkan keadaan. Aku masih ingat guru tahsin pertamaku seseorang yang jelang tunanetra, seseorang yang karena penyakit genetisnya retinitis pigmentosa nama penyakitnya itu, pandangannya, daya lihatnya itu semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin berkurang. Tapi hebatnya Allah, sewaktu mengambil penglihatan seseorang, Allah mempertajam kupingnya, Allah mempertajam indera yang lainnya mengambil alih dari kekurangan pandangannya itu. Aku ingat sekali waktu dia menguji Al-Fatihah aku, lalu dia review salah abang di sini, salah abang di sini, salah abang di sini. Sebagai orang yang disalah-salahkan pada waktu itu, aku tidak terima. Apalagi aku merasa aku pandai baca Al-Quran, aku lancar baca Al-Quran, seperti air baca Al-Quran itu. Yang rupanya nauzubillah min zalik, yang aku baca seperti air Al-Quran dulu itu salah semua setelah aku belajar. Awal setelah dapat ilmu itu, penasaran buka YouTube, cara membaca Al-Quran, Al-Fatihah, tahsin Al-Fatihah, sebagai macam keyword yang aku masukkan. Karena ini adalah ilmu ilmiah. Ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang bisa diverifikasi ke siapapun. Dia tidak akan berubah, dia tidak akan ada perselisihan dalam cara membaca Al-Quran itu. Maka sewaktu berjumpa di salah satu channel YouTube, lalu baru berkata, benar ya, oh iya benar rupanya. Di situ baru hatiku berubah untuk menerima kebenaran di Al-Quran. Ini masa-masa fase awal waktu kami hijrah setelah talak sejuta, talak mati dengan riba.
Ada fase di mana kami menuntut ilmu kembali, tapi yang terakhir betul yang aku pelajari dan akhirnya menjadi sebuah ritme sampai beberapa tahun ke depannya, 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun, adalah tahsin Quran ini. Oh, baru kusadari memang benar apa yang dikatakan oleh guru tahsinku itu. Nah, maaf namanya tidak aku sebutkan karena ada beberapa alasan. Karena matanya yang tidak lagi sempurna untuk melihat, maka beliau membawa senter yang luminasinya sangat kuat untuk menerangkan jalan di mana beliau jalan. Karena kalau udah maghrib, kalau tidak ada bantuan senter itu maka totally blind, tidak bisa melihat sama sekali. Kalau ada senter itu maka yang diikutinya adalah cahaya senter itu, dan aku ingat senter itu adalah senter dengan luminasi yang sangat terang, sangat tinggi. Dan kami mulai tahsin itu Ramadan pertama hingga Ramadan terakhir hanya membenahi Al-Fatihah saja. Yang menjadi epiknya adalah setiap membaca Al-Fatihah, selain kupingnya yang tajam, sementara matanya yang memang kurang banget, maka sewaktu dia mengontrol pergerakan mulut kami, kebetulan pada waktu itu kami tahsin bertiga, sama-sama boleh belajar kembali baca Al-Quran. Hanya 3 orang saja yang setiap habis sholat subuh sampai nanti pukul 7 setiap hari selama Ramadan. Setelah itu siap-siap untuk pergi kerja. Beliau akan senter mulut kami pada waktu itu untuk mengecek apakah makhraj yang tidak seharusnya monyong, seperti makhraj lisan itu tidak seharusnya monyong. Hanya dhammah saja yang boleh memonyongkan mulut, sementara fathah dan kasroh tidak. Itu untuk melihat, karena kupingnya yang tajam namun matanya yang tidak awas, maka untuk melihat pergerakan mulut kami, dia akan center wajah kami. Alhasil tahsin itu adalah tahsin yang penuh dengan penuh dengan rileks ya, kadang-kadang bercampur tertawa tahsinnya. Karena setelah selesai beliau menyenter mulut kami yang kena wajah kami, justru sewaktu dimatikannya senter itu, kami pun kok merasa seperti orang buta karena terpapar cahaya senter dengan luminasi yang sangat tinggi. Itu menjadi sebuah kenangan yang sampai hari ini kalau berjumpa dengan beliau, walaupun sekarang udah totally blind, menjadi bahan tertawaan, yang menjadi bahan kenang-kenangan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan Allah ganti dengan pahala. Semoga setiap makhraj yang keluar dari mulutku yang benar itu karena memang bimbingannya, yang salah itu memang dari diriku yang belum sempurna untuk mengucapkannya. Lalu setelah 1 bulan kita juga tetap belajar, dan akhirnya bermuara ke kelas tahsin yang resmi yang diajarkan oleh salah seorang ustadz juga yang lebih kompeten lagi di sebuah yayasan Al-Quran. Dan di sana barulah aku fokus untuk belajar memperbaiki bacaan. 7 bulan namanya itu kalau nggak salah, hanya untuk Al-Fatihah saja selesai. Dan sekarang pun masih, kalau diuji pun, ditanya pun, masih ada juga yang beberapa yang mesti dibenarkan lagi, diperbaiki lagi. Karena setiap membaca Al-Fatihah, benar di sini nanti salah di sini,
telah diperbaiki, salahnya di tempat yang benar kemarin. Seperti itu terus sampai terbawa mimpi untuk mengucapkan makhraj yang menjadi PR besar. Ya tetap shad itu menjadi PR sangat besar yang hampir membuat putus asa untuk mengucapkan makhraj tersebut. Menjaga tebal tipisnya huruf juga menjadi, biar jangan bercampur-campur huruf tipis masuk ke dalam huruf tebal setelahnya, juga menjadi sebuah konsentrasi yang hampir membuat putus asa. Dan alhamdulillah pada waktu itu banyak teman yang menjaga supaya jangan futur. Dan setelah masa-masa itu dilewati, akhirnya itu menjadi ritme yang justru kalau tidak tahsin satu kali saja di jadwalnya itu, rasanya seperti orang yang kehilangan besar gitu pada waktu itu, merindu untuk di hari selanjutnya, di jadwal tahsin selanjutnya jangan lagi terjadi untuk tidak datang. Wallahi aku sangat bersyukur dan mendoakan semua guru-guru tahsinku, karena sewaktu satu kelas selesai ujian kita akan pindah ke kelas yang lain, pratahsin, tahsin dasar, tahsin 1, 2, 3. Akhirnya berbeda-beda guru, karena semakin tinggi tingkat tahsin maka semakin rumit, semakin susah, maka berbeda lagi gurunya. Semoga semua guru tahsinku yang memberikan bekas yang sangat mendalam bagiku, Allah ganti semua jerih payah mereka, karena bertahun belajar tahsin betul-betul 0 rupiah. Kita mengumpulkan dana, kita mengumpulkan sumbangan itu betul-betul dari keikhlasan. Mereka juga dibayar, dan mereka juga mengajar tanpa dibayar sepersen pun. Sementara berjibaku menyelesaikan hidup di siang hari, lalu nanti habis maghrib udah mulai lagi duduk di halaqah tahsin. Itu sesuatu yang betul-betul effortnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita lakukan hari ini, karena memang ini mengajarkan kalamullah. Semoga Allah ganti semua lelah semua guru tahsinku yang tidak akan kusebutkan namanya satu persatu, karena ada beberapa hal dan alasan. Semoga semua ilmu yang telah mereka sampaikan, semua catatan tahsinku berbuah pahala bagi mereka semua. Semoga apa yang ku baca, semua bacaanku yang benar, karena memang bimbingan dari mereka semua, Allah juga limpahkan pahala bagi mereka. Dan aku berdoa semoga mereka selalu istiqomah, selalu tetap dengan semangatnya mengajarkan ilmu Al-Quran tanpa pamrih. Dan doakan juga aku tetap menjadi orang yang selalu belajar dan tidak lupa untuk selalu belajar dan selalu memperdalam ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.